Tujuannya apa? An yudhkara linnasi wa yahmadu alaihi, agar supaya orang-orang menyebut-nyebutnya dan memujinya. Dan ketika itu sudah dia lakukan apa? Fayuhma, maka dihapuskanlah dosa-dosanya. Fayuktab, maka ditetapkan oleh Allah, oh si fulan beramalnya riyaan, riya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ala ashabihi wa ala junudihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Al-mukarramun wal muhtaramun, para alim ulama, para sesepuh ini sepuh, wabil khusus pengurus ta'mir Masjid Uwais Al-Qarni, hadirin semuanya. Yang besar tidak disebut gelar, yang kecil tidak disebut nama. Insyaallah kita yang hadir di majelis ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menghantarkan kita di hari yang keempat, kalau tidak salah, di Ramadan 1444 Hijriah ini. Kita berharap, berdoa semoga seluruh rangkaian ibadah kita, baik ibadah puasa, sedekah, infak, tarawih, tilawah Al-Quran, dan seluruh rangkaian ibadah yang lainnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Dan kita juga berdoa semoga kita masih diberikan kekuatan, baik kekuatan fisik maupun kekuatan ruhiyah, untuk kita menuntaskan Ramadan 1444 Hijriah ini, dan kita sukses menjadikan Ramadan tahun ini Ramadan yang terbaik bagi kita dan Ramadan yang terindah bagi kita, yang menghantarkan kita kepada puncak kebahagiaan, yaitu di saat kita diberikan kesempatan untuk masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Baik Bapak Ibu rahimakumullah, di pagi hari ini kita akan mengkaji salah satu di antara warisan dari para ulama yang berharga bagi kita semua, yaitu kajian kitab Hikam. Dan tema besar kita, kajian kita pada kesempatan pagi hari ini, sebagaimana yang termaktub di flyer, kita akan mengkaji terkait dengan pentingnya dan keutamaannya ikhlas dalam beramal. Materi ini bukan suatu yang baru Bapak Ibu, tapi masih perlu. Bukan sesuatu yang asing juga, tapi masih penting bagi kita untuk kita selalu terus waspada, hati-hati, dan introspeksi terhadap setiap amal saleh yang kita lakukan, khususnya di bulan Ramadan yang sangat banyak peluang kita untuk berbuat kebaikan. Apa Bapak Ibu? Waspada untuk membersihkan hati kita dari hal-hal yang membuat amalan kita memang tidak sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Bapak Ibu? Karena ternyata amalan hati ini jauh lebih penting daripada amalan fisik. Kenapa? Karena Imam Ibnu Athaillah dalam hikmah yang ke-10-nya beliau mengatakan begini Bapak Ibu. Al-a'mal suwarun qa'imah wa arwahuha wujudu sirril ikhlasi fiha. Terjemahannya kurang lebih, amal-amal, kalau kita bicara tentang amal dalam kitab
tasawuf itu berarti terkait dengan amal soleh, amal ketaatan kita kepada Allah. Nah, amal soleh yang kita lakukan, amal ibadah, kebaikan, amal ketaatan itu secara umum ada dua, betul. Satu, amalan ibadah yang sifatnya itu zahir, yang nampak, dengan dua kasat mata kita bisa menyaksikan. Ini biasanya terkait dengan amalan ibadah badaniyah, ibadah fisik, sholat, ada ruku, ada sujud, zakat kita bisa saksikan, infak, sedekah, tadarus Al-Quran, sholat tarawih, tahajud, haji, dan berbagai ibadah yang lain. Ini ibadah badan dan nampak. Nah, yang kedua ada disebut ibadah apa? Al-qalbiyah, ibadah hati, ibadah ruhiyah. Dan ini kalau ibadah hati ini enggak nampak, batin sih. Nah, kata Imam Ibnu Athaillah, amal-amal yang bersifat zahir, amal fisik, ibadah badaniyah itu hanyalah suwarun qaimah. Itu hanyalah fisik belaka. Hanya ibarat jasad kita yang berdiri tegak kokoh. Wa arwahuha, sementara ruhnya, nyawanya, wujudu sirril ikhlasi fiha. Itu ketika amalan ibadah badaniyah, ibadah fisik itu disertai dengan niat hati yang ikhlas. Bapak Ibu rahimakumullah, ini saya sedang duduk, bisa berbicara, bisa duduk tegak. Kenapa? Karena saya masih punya nyawa, punya ruh. Ketika misalkan ruhnya diambil saja oleh Allah, maka ambruklah, mati kita. Gak bisa bergerak, gak bisa berbuat apa-apa. Nah, kata Imam Ibnu Athaillah, amalan ibadah juga kita sama, Bapak. Amalan yang mungkin menurut dua kasat mata kita itu ibadah yang sangat istimewa. Amalan akhirat ya. Baca Quran, sholat, tarawih, puasa. Bahkan mungkin berangkat ibadah haji atau umroh. Ibu bapak, bisa jadi amalan yang mungkin menurut dua kasat mata kita itu amalan akhirat, istimewa, dahsyatnya luar biasa. Tapi kalau seandainya hatinya tidak ikhlas, gak sampai. Nih, mari kita introspeksi. Dalam hadis riwayat Muslim, riwayat Abu Hurairah, mungkin Bapak Ibu pernah dan sering mendapatkan penjelasan dari para ulama. Ternyata nanti di yaumul qiyamah yang pertama akan diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala di pengadilan ilahi nanti. Di saat manusia dikumpulkan dan di saat di yaumul hisab, ternyata ada 3 kelompok manusia yang kata Nabi, maaf, terseret dulu ke dalam jurang neraka. Itu bukan mereka nggak punya amal, tapi ternyata amalnya sangat dahsyat sekali. Tapi Bapak Ibu, ternyata terhalang terlebih dahulu surga Allah, dan dia harus mampir dulu, harus transit dulu di dalam jurang api neraka. Dan ternyata itu bukan amalan kaleng-kaleng. Ada 3 kelompok manusia yang ternyata ketika di dunia, satu, dia itu orang yang pergi ke medan juang, medan jihad. Mungkin kalau dilihat dari 2 kasat mata, dia sedang memperjuangkan agama Allah hingga sampai gugur, Bapak Ibu. Awwalu ma yuqda yaumal qiyamah, yang pertama kali akan diputuskan oleh Allah di yaumul kiamat. Yang pertama,
seorang yang pergi ke medan juang di dunia. Tapi ketika diadili, kemudian ketika ditanya, ya fulan, wahai fulan, madza amilta, apa yang telah engkau lakukan dulu di dunia sebagai wujud syukurmu terhadapku? Aku sudah berikan badan yang kuat, umur yang panjang. Apa yang telah engkau lakukan? Dia mengatakan apa, Pak? Ya Rabb, wahai Tuhanku, aku sudah pergi ke medan juang hatta sampai ustushhid. Mungkin menurut dua kasar mata itu matinya syahid gitu. Tapi kata Allah apa? Kadzdzabta, dusta engkau melakukan semuanya itu bukan untukku. Tapi apa? Liyuqal, agar supaya engkau dikatakan fulanun jari'un, fulanun syujja'un. Engkau pergi ke medan perang hingga sampai engkau mati itu karena engkau hanya ingin mendapatkan apa? Pujian bahwa engkau adalah orang yang gagah perkasa. Pahlawan mungkin bahasa kitanya. Akhirnya orang itu apa? Mampir. Gak bisa. Bahkan yang kedua, dipanggillah yang kedua. Ya fulan, wahai fulan, apa yang telah engkau lakukan dulu ketika di dunia sebagai wujud syukurmu terhadap. Kata orang itu apa? Aku sudah habiskan sebagian hartaku untuk sedekah, untuk infak. Dulu di dunia. Tapi kata Allah, Pak, kadzdzabta, dusta engkau melakukan semuanya itu apa? Liyaqulan nas annaka jawwad. Engkau melakukan semuanya itu tujuannya hanya untuk mendapatkan pujian dari orang lain bahwa engkau adalah jawwad. Jawwad itu artinya orang yang dermawan. Hingga sampai yang terakhir, Bapak Ibu. Ketika ditanya apa yang telah engkau lakukan di dunia, dia menjawab, ya Rabb, wahai Tuhan, aku sudah habiskan waktu, sebagian besar waktu. Apa? Untuk mencari ilmu. Bahkan yang dipelajari apa bisa jadi ayat-ayat Quran. Bahkan aku ajarkan, aku sampaikan. Apa yang selama ini aku sudah dapatkan. Tapi apa kata Allah? Kadzdzabta, dusta. Engkau melakukan semuanya itu bukan untukku, tapi liyaqulan nas annaka qari'un, annaka alimun. Engkau ingin mendapatkan pujian, julukan engkau seorang qari, seorang alim, ulama. Ternyata Bapak Ibu sekalian, dia terhalang, terbeda. Makanya saya suka takut, ngeri kan itu. Ternyata yang terseret itu bukan orang awam, orang berilmu. Sebabnya apa, Pak? Beramal tidak takut, hati-hati, waspada, introspeksi. Ya, mari semuanya Bapak Ibu. Ketika kita beramal dan akan beramal. Amalan yang kelihatannya nampak luar biasa, amalan akhirat tidak sama. Satu, kenapa? Karena dia tidak ikhlas. Makanya kata Nabi apa? Akhwafu ma akhafu ala ummati as-sirkul khafi. Yang aku paling takutkan nanti terjadi pada umatku adalah sirik yang tersembunyi. Para sahabat bertanya, apa ya Rasulullah? Sirik yang tersembunyi, sirik kecil itu. Dia berkata, apa? Riya. Riya. Gak terasa Bapak. Karena bagaikan semut hitam merayap di atas batu hitam, kata. Kalau kita tidak waspada, tidak hati-hati, banyak orang yang terjebak karena riya. Sholat yang begitu panjangnya berdiri kita lakukan, bacaan Al-Quran yang kita baca, bacaan Quran yang kita dengarkan, bisa jadi hanya karena riya itu akan terhalang. Betul Bapak Ibu? Lihat surat Al-Ma'un. Fawailul lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun. Terus apa Pak? Alladzina hum yura'un wa yamna'unal
Wail itu celaka orang yang sholat. Orang yang sholat celaka. Apalagi yang nggak sholat. Apa sebabnya? Salah satunya alladzina hum yura'un. Yura' ingin dilihat. Makanya kata Imam Ibnu Taimiyah, oh kalau begitu ruku, sujud, sedekah, infak, haji, tawaf itu cuma gambaran saja. Ibarat fisiknya fisik saja. Tapi ketika fisik ini nggak ada nyawanya, nggak ada ruhnya, mati ambruk. Haba'am mansura, itu bagaikan debu yang ditabur. Oleh karena itulah butuh namanya ruh. Dan ruh itu apa? Ikhlas dalam beramal. Makanya Bapak Ibu, ya, Imam Bukhari dalam kitab hadis Sahih Bukharinya itu yang pertama kali, ya, hadis yang beliau tulis dalam bab al-iman itu tentang pentingnya ikhlas dalam beramal. Imam Nawawi dalam kitab Arba'in Nawawi juga yang pertama dikutip hadis terkait dengan pentingnya ikhlas. Apa hadisnya? Innamal a'malu bin niyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulih fa hijratuhu ila Allahi wa rasulih. Faman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Hadis ini Bapak Ibu itu asbabul wurudnya, sebab-sebab yang muncul hadis ini dulu di saat musim hijrah Nabi dari kota Mekah ke Madinah. Ada salah satu anak muda yang ketika hijrahnya dari kota Mekah ke Madinah itu motivasinya apa, Bu? Kalau para sahabat yang lain karena dalam rangka mempertahankan, menjaga iman, dalam rangka mengikuti perintah Allah dan Rasulnya, karena ketika berada di Mekah iman mereka terancam. Sholat dikejar-kejar, maka iman harus diselamatkan, diperintahkan untuk hijrah, berangkatlah. Tapi ada anak muda yang dia pergi ke Madinahnya itu apa? Gak ada niat hijrah, cuma dia suka kepada seorang perempuan. Kalau saya nggak ikut, kalau saya nggak hijrah, saya nggak bisa kawin dengan perempuan ini. Ceritanya gitu, Bapak. Akhirnya apa? Berangkat juga. Dan Rasulullah tahu orang ini cuma dapat apa? Hijrahnya itu dia tidak mendapatkan apa. Cuma apa? Dunia dan perempuan yang ingin dia nikahi. Dan makanya para ulama selalu ketika mengkaji, membahas masalah ibadah, apapun itu selalu apa? Niat, betul Bapak Ibu? Menjadi rukun. Sebagian para ulama menjadikan syarat dalam beramal. Malam tadi mungkin Bapak Ibu habis sholat tarawih, imam mengingatkan agar tidak lupa besok kita puasanya untuk apa? Nawaitu sauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana hadhis sana. Terus apa Pak? Lillah. Karena bisa jadi ada orang yang puasa itu karena ikut-ikutan. Ada misalkan Bapak Ibu, betul nggak? Ada yang puasa, kenapa puasa? Ini lagi gak enak badan apa? Kayaknya kolesterol nih. Supaya sehat saja. Bukan lillah. Hati-hati. Maka al-a'mal suwarun qayyim. Pentingnya ikhlas seperti itu. Haba'am manthura. Ya. Nah, oleh karena itulah Bapak Ibu, gimana caranya ya agar kita bisa waspada, hati-hati, karena tadi tuh kata Nabi itu riya itu asyirkul khafi, syirik tapi tersembunyi, syirik kecil, dan orang nggak banyak yang sadar, nggak terasa. Ya. Di majelis suatu perkumpulan pernah ada kejadian, ini mudah-mudahan namanya gak ada yang sama di sini. Dalam sebuah kegiatan gitu, ada seseorang, katakanlah namanya siapa, Pak Asep. Di sini ada Pak Asep namanya, ada gak Pak? Suatu ketika Pak Asep diminta untuk ngasih sambutan. Sambutan apa? Sambutan 17
17-an Agustus. Pak Asep segera naik panggung gitu. Apa? Ngasih sambut. Panggil Pak Asep. Enggak nengok juga. Pak Asep ayo segera. Kenapa nih Pak Asep udah 3 kali nggak nengok-nengok gitu Bapak Ibu? Oh, sebulan yang lalu baru kembali naik haji. Pak Haji Asep, nengok Bapak Ibu. Oh, rupanya hajinya nggak disebut gitu Bapak Ibu. Pingin disebut-sebut. Gelar, julukan. Ada orang kadang-kadang karena gelarnya nggak disebut tersinggung Bapak Ibu. Ya. Hati-hati. Hati-hati. Saya tahu gak Bapak Ibu, misalkan dalam omongan kadang-kadang seorang ustadz saya, misal Bapak Ibu siapa yang sudah berangkat naik haji? Gak ada yang naik. Siapa yang pingin naik haji dan umroh? Angkat tangan, angkat tangan. Bapak Ibu pingin? Pingin. Sabar ya Bapak Ibu. Kenapa? Haji itu adalah panggilan gitu. Saya saja dulu ketika berangkat naik haji yang ke-15 kalinya. Disebutkan yang ke-15 kalinya gitu. Ini kata Mustami, Pak Ustadz bilang yang ke-15 kalinya maksudnya apa gitu. Kalau niatnya ingin memperlihatkan nih saya saja sudah 15 kali misalkan itu. Ingin menyampaikan bahwa saya itu wah banyak ilmunya. Termasuk bisa jadi Bapak Ibu tak terasa seorang ustadz saja, seorang ulama saja ketika menyampaikan dalil, menyampaikan ayat-ayat, tapi tersimpan di balik itu untuk menggambarkan dan menampilkan bahwa saya itu orang hebat. Hati-hati Bapak Ibu. Dalilnya nih ayat sekian ada di pojok atas, ada minggir sedikit, bawah kan itu kan. Dibacakan. Kalau niatnya ingin menampilkan, nih Ustaz luar biasa nih, hafal di pojok bawahnya, pojok atasnya. Kalau tujuannya dia ingin menampilkan, menyampaikan bahwa saya ini adalah orang hebat sampai hafalnya sedetil-detilnya, hati-hati. Jadi yang paling bisa terjadi ternyata yang tergelincir pertama kali itu seorang ustaz yang tidak ikhlas dalam beramal. Nah oleh karena itulah maka dalam hikmah berikutnya, dalam hikmah yang keberapa ini? Yang ke-11, Imam Ibnu Athaillah mengajarkan kepada kita gimana caranya agar kita terselamatkan dari penyakit riya ini. Karena penyakit riya itu enggak terasa Bapak Ibu. Semua orang bisa jadi kalau tidak waspada akan terkena penyakit. Maka kita butuh melatih diri. Cara melatihnya gimana? Nah, dalam hikmah selanjutnya Imam Ibnu Athaillah berkata, apa? Idfin wujudaka fi ardil khumul. Fama nabata mimma lam yudfan lam yatimmu nitaju. Terjemahannya kurang lebih Bapak Ibu. Dijelaskan oleh para ulama, maksud dari hikmah yang ke-11 ini idfin artinya akhfi wujuda amalika. Kalau bisa Bapak Ibu sembunyikanlah amal ibadahmu. Jadi kalau bisa kita sembunyikan kalau bisa. Jangan orang lain tahulah kalau bisa. Cukup Allah saja yang tahu. Akhfi wujuda amalika, sembunyikanlah amal solehmu bi an la tuzhirahu, engkau gak usah menampakkannya, gak usah diperlihatkan. Yang kedua, wala tuhaddisuhu, dan gak usah diceritakan, gak usah diceritakan. Bima amilta, terhadap amal-amal solehmu yang pernah engkau lakukan. Fama khofya minal amal aslam wa akmal, karena amalan yang disembunyikan itu lebih sempurna dan lebih selamat. Saya dulu ketika masuk ke kampung ini, kampung ini merah misalkan, perjudian, prostitusi,
Gak ada namanya sholat, gak ada namanya pengajian, bahkan masjid saja gak ada gitu kan. Tapi saya kesini, keluarga besar saya kesini. Saya punya segudang petak tanah. Akhirnya bangun masjid. Ini masjid dulu yang bangun adalah keluarga besar saya. Gak ada subsidi dari masyarakat. Misalkan Bapak Ibu kan itu diceritakan. Kalau tujuannya, ingat, tujuannya hanya ingin, oh ternyata orang ini luar biasa. Keluarga ini dermawan, kaya raya. Masjid saja bangunnya adalah apa? Bangun sendiri misalkan. Hati-hati Bapak Ibu, haba'am mamthura. Kenapa? Ria. Nah, kata Imam Ibnu Athaillah, cara untuk melatihnya apa Bapak Ibu? Sembunyikan. Gak usah waktunya disebutkan, kapan, siapa. Udah Allah saja yang tahu. Kalau bisa. Kenapa? Karena amalan soleh yang dilakukan dengan sembunyi-sembunyi lebih selamat. Lebih sempurna. Berarti kalau begitu Pak Ustadz gak usah orang lain tahu. Bukan, maksudnya Bapak Ibu. Kalau kita belum mampu untuk bisa mengontrol hati kita dari perbuatan ria, usahakan. Dan selama amalan itu masih bisa disembunyikan. Kalau bisa disembunyikan, sembunyikan. Kenapa Bapak Ibu dalam sebuah riwayat disebutkan anna afdhala amalasir alal amalil jahri bisab'ina darajah. Sebenarnya amalan yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi dibandingkan dengan terang-terangan itu jauh lebih baik. Kenapa? Perbandingannya itu berapa? 70 derajat. Lebih baik daripada yang terang-terang. Tapi kenapa banyak orang yang melakukan kebaikan itu pamer? Fala yazalu syaiton hatta yadhkuruhu linnas. Tapi begitulah. Setan menggoda dan menggelincirkan manusia melalui riya. Membisikkan, baca Quran perbagus agar supaya bacaanmu mirip seperti Imam As-Sudais, supaya orang merasakan seolah-olah engkau sholat di Masjidil Haram misalnya. Dibisikkan, oh ingin mendapatkan pujian. Wa yu'linu fayuktabu alaniyatan. Akhirnya kemudian apa? Dia melakukan kebaikan itu terang. Fayuhma ajruhu kullah. Maka dihapuskanlah pahala dari Allah Subhanahu wa taala gara-gara riyanya. Dan setan terus menggodanya supaya jangan hanya sekedar orang lain tahu. Yudzakiru linnas sami'atan, agar supaya orang lain mendengarnya, melihat dan mendengarnya hingga orang itu jadi terkenal, misalkan itu Bapak Ibu. Followernya banyak misalkan dan yang lain. Maka jadilah orang itu telah beramal sum'ah. Kalau orang beramal ingin dilihat namanya riya. Kalau orang beramal ingin banyak orang yang lain mendengarnya namanya sum'ah. Ya, hingga kemudian apa? Setan menggodanya, menggelincirkannya. Tujuannya apa? An yudhkara linnasi wa yahmadu alaihi, agar supaya orang-orang menyebut-nyebutnya dan memujinya. Dan ketika itu sudah dia lakukan apa? Fayuhma, maka dihapuskanlah dosa-dosanya. Fayuktab, maka ditetapkan oleh Allah, oh si fulan beramalnya riyaan, riya. Ingin dilihat. Kalau begitu Pak Ustadz nggak boleh ya kita sholat orang lain tahu. Nggak boleh kita melakukan kebaikan diketahui oleh banyak orang lain. Bukan. Boleh. Ini masalahnya bukan sembunyi atau terang-terangan. Karena beramal soleh juga dengan terang-terangan juga boleh. Asalkan bebas dari riya. Jadi catatannya, pokoknya jangan riya saja. Karena di dalam Al-Quran apa? Ada sebuah ayat, in tubnus sadaqati fani'immahi. Jika seandainya kalian sodakoh terang-terangan, maksudnya orang lain tahu dia sodakoh jumlahnya berapa. Orang lain tahu dia itu berkurban jumlahnya berapa. Kata Allah itu baik, boleh. Gak apa-apa.
Tapi apa? Wa in tukhfuha. Tapi seandainya kalian menyembunyikannya, wa tu'tuhal fuqara, dan kemudian engkau memberikannya kepada fakir miskin, fa huwa khairul lakum, maka itu jauh lebih baik. Ini kalimatnya kan? Seandainya kalian bersedekah terang-terangan, kata Allah, baik. Tapi kalau kalian bersedekahnya menyembunyikannya, itu jauh lebih baik, khairul lakum. Tentu syaratnya tidak dengan ria. Oleh karena itulah Bapak Ibu rahimakumullah, kenapa diperbolehkan juga kita berbuat kebaikan terang-terangan? Idharul amali lahu faidah, karena memang beramal dengan terang-terangan juga ada manfaatnya kalau bebas dari ria. Seandainya tujuannya apa? Satu, misalkan Bapak Ibu, diperbolehkan saja kita sedekah, kita sholat, atau kita melakukan amalan kebaikannya dengan terang-terangan. Satu, misalkan kalau tujuannya bikasbil iktida, ida aslama minar riya wal aza, maka itu diperbolehkan. Bikasbil iktida itu misalkan kalau tujuannya agar supaya kebaikan yang kita lakukan itu kemudian diikuti oleh orang lain, jadi motivasi bagi orang lain, sehingga orang lain pun bisa bersama-sama berbuat baik dengan kita, maka itu diperbolehkan. Karena ada hadis Nabi, man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man tabi'aha la yanqusu min ujuriha sayyi'an. Jadi barang siapa yang seseorang melakukan suatu kebaikan dan dia mengawali orang yang pertama melakukan kebaikan, kemudian diikuti oleh orang lain kebaikannya, maka dia mendapatkan pahala dari pahala yang didapatkan oleh orang mengikutinya, dan itu tidak dikurangi sedikit. Contoh misalkan Bapak Ibu di sini takmir mengumumkan, ini sepertinya masjid kita perlu ada pelebaran. Kenapa? Karena sekarang penduduknya sudah semakin banyak, kalau Jumatan enggak cukup. Tapi sepertinya perlu ada pembebasan tanah. Akhirnya kemudian apa Pak? Diumumkanlah, Bapak Ibu siapa yang mau membebaskan tanah buat pembangunan masjid 1 meter sekian-sekian. Ini tapi belum ada juga yang merespon misalkan Bapak Ibu. Kebetulan pada waktu itu masyarakat di sini ngumpul semua di sini. Disampaikan lagi oleh Pak Takmir. Sampai sekarang ini sudah sekian bulan belum ada orang yang memulai. Tiba-tiba misalkan ada di antara Bapak Ibu, ya, ada yang mengatakan, Bapak Ketua Takmir, saya mau menginfakkan sebagian harta saya, sekian jumlahnya. Karena ini sepertinya masyarakat belum termotivasi. Padahal yang mengangkat tangan itu mungkin maaf dilihat dari sisi pendapatannya itu biasa-biasa saja. Padahal di sini misalkan orang-orang banyak yang sudah mapan bahkan penghasilannya sekian-sekian. Siapa tahu kalau sudah dimulai ini nanti yang lain ikut mengikutinya misalkan. Cuma itu saja. Agar cepat pembangunan ini segera terwujud. Cuma itu yang dia niatkan. Kata para ulama, kalau seandainya tujuannya untuk supaya memotivasi orang lain juga untuk bersama-sama, maka itu diperbolehkan dan itu tidak termasuk riya insya Allah. Biar orang lain, bulan kok sudah berinfak, padahal dia orangnya penghasilannya sekian-sekian, saya sudah gajinya sekian-sekian kok belum berinfak juga. Nah, saya pingin seperti dia. Boleh nggak? Boleh Bapak Ibu. Bahkan Nabi mengatakan la hasada ila fisnataini, tidak ada hasud dalam tanda kutip iri ya, dengki yang diperbolehkan kecuali dalam 2 hal. Di antaranya fulanun atahullahu malan, ada seorang yang Allah karuniakan kepada dia harta yang banyak, kaya raya, dan dengan kekayaannya itu dia sedekahkan, dia infakkannya. Kemudian dalam hati saya ingin seperti orang itu. Dia berinfak sekian-sekian, orang kaya, soleh lagi. Saya mengikuti dia, itu diperbolehkan. Yaitu hasad dalam arti positif.
Nah, para ulama membolehkan. Dengan syarat idza aslama minar riya wal azza. Kalau seandainya dia selamat dari riya dan apa? Al-azza. Al-azza itu Bapak Muhammad, azza itu si penerima yang diberikan oleh sedekah kita itu tidak merasa terganggu dan tersakiti. Contoh biasanya di bulan Ramadan, ya ini kan bulan bersedekah, Bapak. Kadang-kadang maaf, itu enggak semua si penerima sedekah itu dia mau ditampilkan dan orang lain tahu bahwa saya menerima bantuan. Tersinggung, ya kan itu kan? Ada orang-orang tertentu seperti itu. Nah, lebih baik kalau seandainya itu akan mengganggu perasaan dia, tersinggung, enggak usah kemudian ditampilkan, enggak usah dikasih tahu sama orang lain. Kita datang ke rumahnya, kita langsung kasih sehingga dia enggak ada yang tahu. Orang lain mendapatkan bantuan itu. Tapi kalau seandainya tidak merasa terganggu, tidak merasa tersakiti, dia nyaman-nyaman saja, monggo orang lain tahu. Ya. Fakullu amalin la yumkin israruhu, tapi setiap amal yang tidak mungkin disembunyikan. Ada aktivitas-aktivitas kebaikan kita yang tidak mungkin kita sembunyikan, Pak. Apa, Pak? Sholat berjamaah, betul nggak, Pak? Kita datang ke sini, orang lain tahu, Bapak. Apalagi, Pak? Sholat Jumat. Apalagi? Hari raya, sholat Aid, dan gitu kan? Ada lagi yang pasti orang tahu, kalau di kampung saya itu, kalau ada orang yang melakukan amalan ini, satu orang, satu kecamatan, satu lurahan tahu. Apa? Ibadah haji, Bapak Ibu. Betul nggak, Pak? Satu kampung, satu kelurahan melaksanakan ibadah haji, itu yang nganternya itu pawe kan itu kan, 7 mobil, 8 mobil. Satu orang di satu kelurahan menunaikan ibadah haji, orang lain tahu. Sesuatu yang tidak mungkin. Fa kullu amalin la yumkin israruhu kal haji wal jihad wal jum'ah. Fal abdal al mubadarah ilaihi wal jihari. Amalan yang tidak mungkin disembunyikan, Bapak Ibu, dan pasti orang lain tahu, maka justru sebaliknya lebih baik, lebih utama ketika kita akan menunaikannya al mubadar, segera. Dan apa? Tidak mengapa orang lain juga tahu. Kalau tujuannya Pak rogabatan litahridhi, dengan tujuan agar supaya dengan segeranya kita datang ke masjid hari Jumat misalkan Bapak Ibu ya. Ini jam 11, jam setengah 12, jam 9, jam 10 ini takmir masjid sudah menyetel murotal kan itu kan, mengingatkan bahwa ini hari Jumat gitu. Ini kok jam 11 belum juga orang pada berangkat ke masjid misalkan Bapak Ibu. Bapak Ibu yang jauh rumahnya misalkan di pojok kompleks sana pakai sorban, udah pakai lengkap, pakai sarung, berangkat, jalan kaki. Orang-orang lain pada ngelihatnya kan gitu kan. Apa tujuannya? Rogbatan litahrid. Sebagai apa ajakannya hari Jumat, yuk pergi ke masjid kan itu kan. Kita awali, kita yang mengawali, orang lain tahu. Apa kata para ulama? Maka itu lebih baik dan diperbolehkan, bahkan itu lebih utama. Syaratnya satu, niatnya apa dulu kan gitu ya. Kalau rogbatan litahrid, untuk menjadi trigger, pemicu dan memotivasi, yuk orang segera berangkat dapat pahala. Gak bisa, oh kayaknya orang ini ria. Enggak juga, kalau masalah ria itu kan Allah yang tahu, betul Bapak Ibu. Kita juga gak bisa kemudian memvonis orang-orang beramal ini ria, orang beramal ini. Allah yang lebih tahu. Bisyartin an la yakuna fihi ar-riya, dengan syarat tidak ada riya. Nah, oleh karena itu Bapak Muhammad, kata para ulama, wa idza aradar rajulu an ya'mala amalan. Oleh karena itulah Bapak Ibu, apabila seseorang berkeinginan akan melakukan suatu amal kebaikan, wa khaufa minar riya, dan takut riya, apa? Dianjurkan untuk
berusaha introspeksi, waspada, dan berusaha mengeluarkan penyakit riya itu dalam hati. Fayan bagi an yajtahida fi dzalika. Wajib kita mujahadah. Mujahadah itu bersungguh-sungguh. Tanya, introspeksi, muhasabah setiap sebelum kita beramal. Ini untuk apa? Kalau seandainya ini adalah memang ada mungkin terbesit dalam ingatan kita, dalam hati kita, ini kayaknya ada unsurian. Nah, disitulah kita beristighfar. Luruskan, ini godaan syaitan. Aku sekarang beramal tidak peduli mau dipuji. Orang ikhlas itu tidak senang ketika dapat pujian, tidak sakit hati ketika dapat cacian. Kenapa? Saya beramal semata-mata buat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau seandainya merasa ada juga, kayaknya susah juga menghilangkannya, berusaha terus. Dan jangan ditinggalkan amalan itu. Kenapa? Karena bisa jadi itu adalah was-was, bisikan dari syaitan agar orang tidak beramal. Udah dari situ. Karena ada orang mau sodakoh, misalkan Bapak Ibu Allah, ketika mau sodakoh dia merasa kayaknya ada ria ini, saya nggak jadi sodakoh saja, buat apa saya sodakoh? Kemudian kalau seandainya amal saya nggak diterima, kan itu ya. Justru itulah keinginan setan. Setan menginginkan kepada kita untuk apa Bapak Ibu? Untuk tidak melakukan kebaikan yang awalnya kita akan lakukan. Sudah sodakohkan saja. Apa? Niat lillah, ya. Tidak peduli ini bisikan setan. Persetan ini adalah godaan dari setan. Apa? Lillah. Setelah itu perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita dianjurkan Bapak Ibu, lihat ketika membaca Quran saja kita diperintahkan untuk ta'awud, betul Pak? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kenapa? Bisa jadi kita baca Quran tapi niatnya salah. Aku berlindung ya Rabb dari bisikan-bisikan setan itu. Masuk masjid Bapak Ibu. Masuk masjid. Salah satu doa masuk masjid itu kan apa? Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. A'udzubillahil azim wa biwajhil karim wa bisultanihil qadim minasyaitonirrajim. Bisa jadi orang datang masuk ke masjid ada maksud-maksud yang lain. Luruskan, waspada Bapak Ibu. Kalau memang amalan itu perlu dan bisa disembunyikan, itu lebih selamat. Makanya Nabi pernah mengatakan afdholus sholati fi baiti. Sholat yang paling utama itu di mana Pak? Di rumah. Illa al-maktubah, kecuali yang wajib. Sholat tahajud, sholat witir itu lebih baiknya itu di rumah. Kenapa? Salah satu alasan itu untuk membebaskan penyakit riya. Tapi kalau sholat fardu kan sunahnya di masjid, nggak masalah, orang lain juga tahu. Ya. Dan di yaumal qiyamah, Bapak Ibu, ini pentingnya utama amal yang sembunyi karena khawatir ya. Kata Nabi, sab'atun yudhilluhumullahu yauma la dhilla illa dhillu. Ada 7 golongan nanti di yaumal kiamat akan mendapatkan naungan di hari yang tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di padang mahsyar nanti Bapak Ibu. Di saat matahari terik lebih panas daripada matahari di dunia. Keringat orang bercucuran sesuai dengan amalan-amalannya. Tapi ada 7 golongan manusia yang nikmat, segar, yang adem bagaikan berada di bawah AC. Siapa yang 7 itu? Ternyata salah satunya Pak, rajulun tasaddaqo bisadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lamu shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Seorang yang bersedekah dan kemudian sedekahnya menyembunyikannya. Hingga sampai tangan kiri itu nggak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanan. Kenapa? Karena dia takut khawatir kalau terang-terangan dia masuk dalam kategori riya. Tapi dia hati-hati. Tapi Pak Ustadz, kadang ada takmir meminta sedekah namanya siapa? Alamatnya di mana? Jumlahnya berapa? Boleh nggak? Boleh juga, nggak apa-apa, Bapak Ibu gitu. Apalagi ini sebagai pertanggungjawaban, betul nggak Pak? Takmir harus tanggung jawab nih gitu. Makanya ada, saya namanya nggak usah disebutkan. Siapa? Abdullah saja gitu. Panitia nanya, ini tadi ada namanya Abdullah. Tiba-tiba Abdullah itu saya, misalkan gitu kan seperti itu. Akhirnya jadi tahu juga Bapak Ibu gitu. Nah ini jadi Bapak Ibu, begitulah dasarnya ikhlas dalam beramal.
Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Oleh karena itulah Bapak dan Allah, mari kita waspada terus. Hati-hati. Sebelum kita beramal, mari kita introspeksi. Ini saya melakukannya buat siapa? Untuk luruskan. Mau puasa? Nawaitu sauma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadhana hadisanah billah. Mau sholat? Kalau dalam mazhab Syafi'i, untuk menguatkan niat ikhlas kita kan selain di hati dikuatkan dalam lisan, betul kan Pak? Untuk supaya amal ibadah kita sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika hati kita bermasalah, ketika hati kita misalkan ada penyakit hatinya, tidak ikhlas dalam beramal, riya, maka amalan yang begitu hebat di dunia, amalan akhirat itu bagaikan haba'an manthur, debu yang ditaburkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka wajar kalau Imam Ibnu Athaillah mengatakan al-a'mal suwarul qaimah wa arwahuha sirrul wujudu sirrul ikhlasi fiha. Amalan-amalan yang kita lakukan secara fisik itu hanya kerangka saja, jasad saja. Sementara ruhnya adalah niat yang ikhlas. Bapak Ibu, mari luruskan niat kita, bersihkan hati kita dari penyakit-penyakit riya. Karena penyakit riya ini akan bisa menghinggapi siapa saja. Orang yang berilmu bisa jadi, apalagi orang awam. Orang yang banyak amalnya bisa jadi, apalagi yang sedikit. Bapak Ibu Allah, itulah kurang lebih hikmah yang ke-10 dan ke-11 dari kitab Al-Hikam. Mudah-mudahan hikmah ini memberikan kemanfaatan kepada kita dan mengingatkan kepada kita kembali akan pentingnya niat yang ikhlas. Kalau kita belum bisa dan khawatir dan belum terlatih, usahakan amalan kebaikan kita yang bisa kita sembunyikan. Itu lebih selamat. Tapi kalau kita waspada dan kita menyadari terus dan kita bisa mengontrol hati kita, silahkan amalan yang dengan terang-terangan juga mengapa. Yang penting adalah kita ikhlas. Amalan kita untuk Allah semata. Nah, para ulama membagi tingkatan ikhlas itu ada 3, Bapak. 1, ikhlasnya orang awam. Yang kedua, ikhlasnya orang khusus. Dan yang ketiga, khuasul khusus, yang lebih khusus lagi. Siapa mereka? Ikhlas orang awam itu orang yang beramal, beribadah untuk Allah. Tapi dia masih meminta, berharap kepada Allah kemaslahatan duniawi. Itu masih masuk dalam kategori ikhlas dan diperbolehkan oleh syariat. Contoh Bapak Ibu, habis sholat, selesai sholat, kita masih berdoa. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil. Apa Bapak Ibu? Ikhlas itu, boleh. Kita beramal masih mengharap pahala. Itu ikhlas, karena orang mengatakan kalau orang beramal karena pahala itu ibarat seorang yang sedang berjual beli, ingin dapat keuntungan. Betul Bapak? Barang siapa yang beribadah karena takut kepada Allah seperti seorang budak terhadap majikannya. Itu ikhlas secara syariah, boleh. Asalkan kita mintanya dari Allah. Dan ini masuk ikhlas tingkatan yang paling pertama. Orang awam. Puasa lillah, tapi bisa jadi supaya bisa jadi nanti kalau puasa siapa tahu nanti badan akan berkurang bobot badan. Ingin mendapatkan kemaslahatan dunia. Tapi tadi untuk Allah dulu, tapi masih mengharapkan kemaslahatan dunia. Ingin badan sehat. Sodakoh, siapa tahu dengan sodakoh ini rezeki saya lancar. Allah melipat gandakan, boleh, silahkan ikhlas. Itu ikhlasnya orang awam. Yang kedua, ikhlasnya orang khusus. Apa? Ketika beribadah itu dia tidak mengharapkan, sudah tidak terpikirkan lagi saya kalau sodakoh pengen supaya bisnis saya lancar, ya, supaya kemudian sodakoh yang saya
berikan itu bisa mendatangkan lebih banyak lagi. Itu sudah tidak dia minta lagi. Yang dia minta kecuali apa? Tidak ada kecuali saya ingin mendapatkan apa? Surga dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirat saja yang dia inginkan cuma itu. Boleh enggak? Boleh, Bapak Ibu. Itu ikhlas itu. Kenapa? Karena memang Allah Subhanahu wa taala selalu memotivasi kita. Rasul selalu motivasi kita kepada para sahabat kalau beramal itu apa? Rasul kalau bertanya kepada para sahabat, Bapak Ibu, dalam setiap perkumpulan, para sahabat silahkan minta kepadaku. Tanya kepadaku, apa sih yang kalian inginkan? Hampir semua mengatakan apa? Rasul, tunjukkan kami kepada suatu amalan yang bisa menghantarkan kami untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Berarti apa? Kita beramal mengharap surga dari Allah, ikhlas itu. Boleh, selama mintanya kepada Allah. Yang ketiga, nah ini khuasul khusus. Yang lebih khusus lagi. Dia beribadah sudah tidak terbesit lagi ingin mendapatkan kemaslahatan dunia. Enggak. Tidak lagi mengharapkan apalagi surga, enggak. Yang dia lakukan apa? Saya melakukan semuanya itu semata-mata untuk membuktikan kehambaan saya kepadamu ya Rabb. Aku adalah hambamu. Kalaupun surga dan neraka itu tidak ada sama sekali, maka aku tidak akan membuat aku tidak bisa menyembahmu. Itu yang sering kita dengar ya. Ucapan siapa? Ucapan Rabi'ah al-Adawiyah. Aku beribadah kepadamu bukan karena takut karena nerakamu, dan aku beribadah kepadamu bukan karena ingin mendapatkan surga. Nah, itu tingkatan yang paling tinggi. Ya itu ikhlas juga. Ya, tapi ya di zaman seperti sekarang ini siapa orang sudah sampai tahapan? Kita masih kadang ketika berdoa habis sholat berdoa, ya Allah luaskanlah rezeki, perbanyaklah apa rezeki kepadaku, luaskanlah ilmu, sehatkanlah badanku. Masih minta mengharap kepada Allah. Kenapa? Dan itu memang diperbolehkan, silakan. Ya, mudah-mudahan suatu saat nanti kita beribadah sudah tidak mengharapkan itu. Tingkatan ikhlas kata Imam bin Athaillah ada 3. Nah, kita termasuk ikhlas yang mana? Mungkin masuk ikhlas yang awam, Pak ya gitu kan. Kita masih mengharap kepada Allah kadang-kadang dalam beribadah yang kita lakukan itu agar kita mendapatkan kemudahan hidup, rezeki dilancarkan. Boleh, boleh. Asalkan mengharapnya sama Allah Subhanahu. Jangan mengharap kepada selainnya. Karena itu dibenarkan secara syar'i. Seperti itu. Bapak Ibu rahimakumullah, ini kurang lebih kajian kita di pagi hari ini. 1 jam kurang lebih, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, biasanya kalau di luar Ramadan gak nyampe lama Pak ya. Ya, ini kebetulan kan masih Ramadan dan masih libur nggak apa-apa. Ya. Bapak Ibu, saya rasa ini saja yang kita bisa kaji di pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Yang benar dari Allah dan Rasulnya, yang salah dari kehilapan saya pribadi. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq wa nasrun minallahi wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.